Nah, pertemuan kedua terkait return and risk, di sini kita kan jadi dalam perusahaan itu memang pasti ada risiko ya dalam entah bukan perusahaan atau kalian sendiri ketika mau investasi gitu nanti pasti kita harus mengukur pengembalian dan risiko agar kita ketika mau investasi itu tidak salah langkah gitu atau paling enggak bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan atau probabilitas yang akan terjadi di masa yang akan datang, kayak itu entah itu probabilitas keuntungan atau probabilitas risiko. Nah, di sini kita akan mempelajari itu, gitu ya. Nah, oke. Nah, kita kenali dulu konsep dari return itu seperti apa atau pengembalian ya. Jadi kalau return itu adalah imbalan, kalau kita lihat di layar, adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Jadi, return itu pengembalian, jadi atau pendapatan ya, kayak gitu. Itu jadi setelah kita investasi, maka di situ ada pengembaliannya. Apakah apakah itu sudah sesuai dengan waktu dan dana yang telah dikeluarkan atau tidak. Nah, itu return. Terus return juga salah satu motivasi. Jadi kalau kita mau investasi gitu ya, itu pasti kan kita membutuhkan, bukan membutuhkan, menginginkan adanya pengembalian gitu. Nggak mungkin kita mau investasi tapi inginnya rugi. Nah, pengennya kan dapat return yang baik, yang positif gitu kan. Jangan sampai returnnya itu negatif. Nah, oleh karena itu perlu kita mempelajari ini sebagai motivasi juga untuk investasi. Nah, sumber dari return itu ada dua. Yang pertama adalah yield sama capital gain atau loss. Capital gain ini tuh dia sama kayak ya apa margin ya atau bahasa lainnya itu sama kayak margin kayak gitu. Nah, kalau kita totalkan return total itu adalah yield ditambah capital gain atau loss gitu ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Nah, untuk konsep risiko atau risk gitu ya, itu adalah kalau kalian lihat di layar itu risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Jadi ada yang namanya perbedaan antara yang diharapkan dengan yang diterima. Jadi misalkan kalian mengharapkan dalam sebuah investasi misalkan Salsabila pengen investasi di properti. Salsabila ternyata udah invest 1 miliar gitu kan dengan harapannya penjualan properti tadi itu bagus gitu. Terus ya paling enggak marginnya atau apa namanya profitnya gitu ya itu misalkan 10%. Nah, ternyata ketika waktu udah dijual gitu ya, udah masa penjualan dan sebagainya, ternyata eh, profit yang didapatkan itu nggak sampai 10% gitu, hanya 5% karena ada inflasi, ada dan sebagainya, pembangunannya lambat dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi itu. Nah, itu namanya risiko. Jadi ada selisih antara yang diharapkan dengan yang diterima itu adalah risiko. Nah, risiko yang diterima Salsabila tadi itu adalah tadi berarti dia profitnya nggak full 10%, hanya 5% atau kurang dari 10%. Nah, itu namanya risiko. Gitu. Nah, sumber-sumber risiko itu ada banyak ya. Jadi ini 8 ini adalah ya di antaranya sebenarnya bisa lebih dari 8 juga. Jadi seperti ada risiko suku bunga. Ini kalau kita investasi di pasar modal atau di bidang perbankan gitu ya. Suku bunga. Kalau BI bikin atau menetapkan suku bunganya naik atau turun itu kan kalau suku bunganya naik ya alhamdulillah gitu kan kita dapat misalnya kalau kita pikirannya konven ya, ini kan masih konvensional. Jadi kalau BI menentukan suku bunganya tinggi ya kita sebagai investor seneng gitu kan. Kalau suku bunganya diturunin ya kita juga males juga untuk investasi. Nah, itu. Terus kemudian ada risiko pasar, inflasi itu juga risiko bisnis, finansial dan sebagainya. Ada juga mungkin yang risiko misalkan sekarang lagi adanya COVID gitu ya. Awal-awal COVID itu kan
tahun 2020 kita nggak pernah membayangkan COVID itu dikategorikan dalam pandemi gitu kan. Dulu kiranya ya COVID hanya menyebar di Cina aja gitu, tapi ternyata meluas sampai dunia. Nah, itu juga termasuk risiko. Risiko, dalam investasi. Kan banyak perusahaan-perusahaan tuh yang gulung tikar gitu kan, akibat penjualannya turun dan sebagainya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu risiko. Gitu. Apalagi resiko yang, kita jualannya misalkan berbisnis di F&B ya, food and beverage gitu. Ternyata, kita buka dine in. Nah, ternyata karena Covid ada PPKM, itu akhirnya, apa namanya, orang-orang males atau dilarang untuk dine in. Nah, itu otomatis penjualannya akan menurun. Nah, itu termasuk juga, resiko yang harus diwaspadai, gitu. Nah, selanjutnya ini ada 2 jenis investasi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah investasi tunggal dan investasi portofolio. Nah, perbedaannya apa sih investasi tunggal dengan portofolio? Kalau tunggal itu hanya pada satu aset aja, jadi bukan pada banyak aset atau satu sekuritas gitu ya. Jadi risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset. Namanya tunggal ya, jadi hanya satu di situ. Kemudian kalau investasi portofolio, itu adalah lebih dari satu aset. Dia lebih dari satu aset, lebih dari satu aset ya. Biasanya lebih dari sekuritas. Nah, itu ketika investasi portofolio, pembagian risikonya itu akan dibagi pada masing-masing asetnya. Kalau pada investasi tunggal, ya pembagian risiko, penghitungan risiko itu hanya dihitung pada aset itu saja gitu. Kalau pada investasi portofolio, penghitungan risikonya dan expected return-nya itu pada masing-masing asetnya. Sorry, ya pada masing-masing aset dan dijadikan satu-satu. Jadi relatif gitu. Eh, apa namanya risikonya namanya risiko relatif. Nah, ada 2 jenis risiko dalam investasi portofolio, yaitu sistematik dan tidak sistematik. Gitu. Nah, nanti kita pelajari ini. Ada 3 sikap investor gitu ya terhadap menghadapi risiko. Jadi, ketika ada risiko, apakah kita nanti termasuk dalam ketiga jenis investor ini gitu ya. Nah, kita tentukan yang pertama itu adalah risk seeker. Risk seeker itu adalah orang atau investor yang berani mengambil risiko. Jadi dia udah tahu nih di depan itu udah ada risiko gede gitu kan. Dia mau investasi eh, misalkan di sebuah apa namanya investasi perumahan gitu ya. Kalian misalkan mau investasi perumahan, udah tahu perumahan itu lahannya dia tanahnya ada sengketa, terus kemudian sering banjir, sering longsor, risikonya kan gede ya. Jadi orang itu ketika pembeli mau lihat lokasinya ternyata tanahnya masih sengketa terus kemudian itu kan berarti risikonya untuk tidak terjualnya sangat besar. Nah, tapi kalian malah pengen nyari yang seperti itu karena alasannya karena lebih menantang kayak gitu. Nah, itu namanya risk seeker. Jadi dia dia berani nih mengambil risiko. Dia masih mau menanggung risiko yang udah kelihatan di depan itu besar, tapi dia masih mau berani mengambil dengan alasan, ya saya akan bisa mengubah itu menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya itu namanya risk seeker. Nah, ada juga yang kedua indifferent to risk. Jadi investor tipikal yang seperti ini itu adalah dia yang tidak peduli dengan risiko. Beda sama yang berani mengambil risiko ya. Kalau berani mengambil risiko, itu artinya dia sudah tahu risiko yang ada di depan itu seperti apa, tapi dia masih tetap berani mengambilnya. Kalau yang ini indifferent to risk itu dia sama sekali nggak peduli, dia nggak pernah menghitung risikonya dia nggak pernah menghitung risiko yang akan dihadapi seperti apa, dia nggak tahu, dia nggak mau mencari tahu gitu ya terhadap investasinya atau tempat yang akan dia investasikan kayak gitu. Misalkan kita mau main saham gitu ya, mau main saham. Nah, dia mau beli saham gitu kan, tapi dia nggak mau nyari emiten mana yang mau dia investasikan, mau dia investasikan uangnya gitu. Jadi asal aja beli gitu. Dia nggak tahu gimana performa perusahaan itu, dia nggak tahu grafiknya sahamnya itu seperti apa.
Jadi dia cuek aja gitu kan. Dia hanya ingin menghabiskan uangnya yang berlimpah dan dia tuh bingung mau menghabiskannya mau diapain. Nah, itu indifferent to risk. Dia sama sekali tidak peduli dengan risiko yang akan dia hadapi gitu. Nah, kalau risk averter, nah ini yang lebih rasional. Dia investor yang dia lebih suka menghindari risiko. Jadi tipikal orang risk averter itu mereka lebih logis biasanya. Jadi dia udah tahu tuh di depan kayak tadi ya kasus yang pertama properti yang dia tanahnya sengketa dan lain sebagainya, dan dia karena tahu seperti itu maka dia lebih baik menghindari, ya udah saya nggak mau investasi di tanah tersebut atau di properti itu. Nah kalau dia mencari investasi yang lain yang lebih menguntungkan, maka dia akan meletakkan investasinya di situ. Nah itu namanya risk averter. Dari ketiga ini yang paling rasional itu adalah risk averter. Kalau dua ini, dia itu adalah tipikal investor yang emosional, gitu ya, lebih lebih emosional, lebih apa ya? Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya super power kayak gitu. Dia merasa kalau dirinya terbaik gitu ya, super power, akhirnya ya wis lah aku ada risiko di depan, ya wis tak tantang lah itu atau nggak gitu ya kan karena uangku banyak jadi aku nggak peduli lah dengan investasi yang penting uangku habis di itu. Nah itu lebih emosional ya di situ. Nah itu adalah dua tipe yang pertama. Kalau risk averter itu dia lebih logis seperti. Nah kalian, saya nggak tahu nih kalian mau termasuk dalam tipe investor yang seperti apa gitu, apakah seeker atau indifferent atau averter. Nah itu ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Nanti akan terbukti waktu kalian nanti atau sekarang gitu ya sedang belajar jadi investor. Nah itu akan ketahuan kalian tipikal yang mana gitu. Di sini ada yang sudah main-main investasi, entah investasi saham atau investasi modal ke teman-teman yang lagi usaha belum? Ada yang udah investasi? Oh belum ada, nggak ada yang menjawab. Saya anggap nggak ada ya. Nah, ini kita masuk ke investasi tunggal. Investasi tunggal yang pertama tadi kan ada investasi tunggal dan portofolio. Nah, yang pertama ini adalah investasi tunggal. Dalam investasi tunggal yang akan kita investasi tunggal maupun portofolio yang akan kita pelajari nanti adalah expected return dan juga return apa risk ya, sesuai dengan tema kita hari ini, return and risk. Nah, kalau masalah return itu adalah yang kita fokusnya dari expected atau yang diharapkan. Jadi pengembalian yang diharapkan dalam investasi. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Untuk investasi tunggal, expected return itu adalah besarnya hasil yang diharapkan diperoleh dari suatu investasi pada berbagai kemungkinan kondisi yang terjadi selama investasi dilakukan. Jadi ada yang diharapkan, gitu ya, yang diharapkan dari berbagai kemungkinan kondisi yang terjadi selama investasi. Jadi perlu kita lingkari ya. Jadi yang diharapkan ada yang kemungkinan. Nah, kembali. Nah, rumusnya itu adalah yang di kotak kuning ini. Jadi expected return ya, IR atau return yang diharapkan dari suatu sekuritas atau investasi ya, bukan sekuritas saja, lebih tepatnya ke investasi. Nah, itu rumusnya adalah sigma PI probabilitas dikalikan dengan RI return ke satu yang mungkin terjadi. Nah, N-nya ini adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Jadi gini, ketika kita menghitung expected return atau pengembalian yang diharapkan, maka probabilitas dan return yang dijanjikan lebih tepatnya ya. Jadi return yang mungkin terjadi. Biasanya gini, kalau kalian perhatikan ya, misalkan ada teman-teman kalian gitu ingin menawarkan joinan investasi gitu ya. Misalkan ada Mas Raffi ya, Mas Raffi ingin membuka bisnis madu. Nah, Mas Raffi nggak punya uang, nggak punya modal gitu ya, modal kapital di situ untuk bisnisnya. Akhirnya Mas Raffi ngajak teman-temannya gitu ya, ngajak teman-teman manajemen kelas A atau kelas B gitu. Ayo siapa yang mau investasi di bisnis madu saya kayak gitu. Nah, biasanya bukan biasanya, seharusnya Mas Raffi untuk meyakinkan calon investor tadi itu harus ada yang namanya
return yang mungkin terjadi. Kita menghitung ROA, masih ingat ya kemarin apa rasio-rasio, ada ROA-nya, ada ROE kayak gitu. Nah, itu yang dipakai. Nah, itulah eh, yang digunakan untuk yang ditaruh di sini di bagian return. Nah, kalau kita perhatikan tabel sebelah kiri ini, lihat di sini itu ada kondisi ekonomi, ada probabilitas, ada hasil perusahaan baja sama konstruksi. Jadi kita contohnya hari ini adalah perusahaan baja dan konstruksi ya. Nah, kita untuk kondisi ekonomi itu kita bagi 5, bisa dibagi 5 atau dibagi 3, tergantung dari kalian. Jadi ini itu perhitungannya sangat subjektif sebenarnya dalam kondisi ekonomi ya. Jadi kalian sebagai calon investor bisa mengkategorikan kondisi ekonomi menjadi 5 atau menjadi 3. Kalau 5 ini ada sangat buruk, normal, baik sama dan sangat baik. Kalau 3 itu biasanya buruk, normal sama baik aja gitu. Nah, kemudian kita bagi nih probabilitas atau kemungkinannya. Karena dia ada 5, ya kan? Ya udahlah kita bikin probabilitasnya masing-masingnya 20% atau 0,20. Kalau kita total ini kan 1 atau 100 gitu ya. Nah, kalau 3 bagaimana, Bu? Kalau 3 ini bisa dibikin, kalau hanya kondisinya 3, ini bisa dibikin jadi 30, 40, 30 gitu. Dengan kondisi normal yang lebih besar. Nah, itu boleh-boleh aja gitu ya. Nah, kemudian ternyata return yang ditawarkan oleh perusahaan baja itu sekian, kemudian konstruksi juga sekian. Nah, ini itu angkanya bisa, ini nggak ada rumus ya untuk return ini tuh ya suka-suka si perusahaan baja mau ngasih berapa, sama suka-sukanya konstruksi mau ngasih berapa. Gitu. Jadi tadi yang seperti saya katakan ya, jadi si baja ini ngasih tahu ke calon investornya, kalau kamu investasi ke saya, ke perusahaan baja, dalam kondisi ekonomi sangat baik itu returnnya tuh besar 16%. Nah, kebalikannya sama konstruksi nih. Nah, kalau konstruksi dia malah ketika sangat baik dia minus 8. Ketika kalian hanya melihat dari satu sisi, gitu kan, satu sisi aja, maka ya kalian pasti akan mungkin mikirnya ya wes kebaca aja lah daripada konstruksi, soalnya dia kan positif ya. Positifnya lebih gede lagi gitu, 16% sama minus 8. Nah, apakah itu sesuai atau sama nggak ya hasilnya kalau kita menggunakan rumus yang ini gitu. Nah, oleh karena itu kita hitung dulu di expected return perusahaan baja itu kita masukkan dalam rumusnya 0,20 dikalikan, ini kan persen, dibikin jadi desimal jadi 0,055 itu, karena dia minus masih di sini terus minus ya, tetap minus. Kemudian karena dia sigma maka ditambahkan dikalikan ini 0,20 kali 0,005 seterusnya hingga hasilnya adalah 0,05 atau 5%. Gitu. Nah, untuk konstruksi, perusahaan konstruksi kita hitung juga. Nah, dengan cara yang sama ternyata hasilnya adalah 0,14 atau 14%. Nah, tadi kan kalau kita hanya baca sekilas dengan perkiraan kondisi ekonomi sangat baik, hasilnya 16% kan ininya si baja kayaknya bagus banget, tapi ketika kita ngitung pakai rumus ternyata kebalikannya, justru konstruksi ya dia yang lebih bagus daripada si baja yang hanya 5%. Nah, kalau kalian jadi investor, kira-kira kalian milih yang mana? Kalau ngitung dari kondisi ini. Coba, kalau Mas Iqbal, kira-kira mau milih yang mana, Mas? Gimana, Bu? Kalau dari perhitungan expected return ini tadi, kamu mau milih yang mana, investasi ke konstruksi atau ke baja? Kalau baja returnnya 5%, kalau konstruksi 14%. Konstruksi dong, Bu. Konstruksi. Oh, ya udah. Ya nggak apa-apa. Iya, kalau konstruksi secara rasional ya berarti Mas Iqbal ini tadi, sorry. Mas Iqbal berarti termasuk tipikal investor yang averter ya. Jadi karena dia melihat ya expected return-nya lebih bagus di konstruksi, ya udah saya pilih yang
yang konstruksi aja gitu. Beda lagi kalau ternyata Mas Iqbal tipikal investor, apa tadi namanya, eee, risk seeker, orang yang nyari-nyari risiko. Nah, itu bisa jadi mungkin dibaja karena ya return-nya dikit, ya wes lah saya ambil risiko return-nya dikit aja, nggak apa-apa gitu. Malah itu lebih menantang. Nah, beda lagi kalau indifferent to risk, orang-orang yang investor mungkin Mas Iqbal tipikal yang indifferent ya, dia nggak peduli yang mana yang penting dia malah nggak pakai rumus ini gitu ya, yang penting ya wes lah saya investasi ke konstruksi aja lah gitu, gara-gara itu teman saya gitu, perusahaan itu milik teman saya. Nah itu termasuk indifferent. Nah, oke, terima kasih Mas Iqbal. Terus kita lanjutkan ya. Nah, ini cara lain kalau kita mau menghitung expected return. Jadi selain cara ini tadi gitu ya, ada juga cara aritmatik. Kalau cara aritmatik itu biasanya dia ini ada contohnya nggak ya? Nah, oh ya aritmatik sama geometrik ya. Kalau aritmatik karena dia menggunakan cara aritmatika, maka tinggal langsung dijumlahkan semua dibagi dengan jumlahnya n. Jadi rata-rata. Kita pakai rata-rata. Gitu pakai min ya. Aritmatik min, pakai rata-rata. Kalau geometrik itu juga kita pakai cara geometrik, yaitu dikalikan. Kemudian akar perkalian semuanya. Kemudian dikurangi 1. Ini 1 ya, BTW. Ini 1. Nah, ini aritmatika. Nah, ini di sini contohnya di perusahaan ini, enggak ada nama perusahaannya ya. Ya udah, ini dari tahun 2009 sampai 2013 return yang anggap aja ini perusahaan baju ya, baju. Anggap aja ini perusahaan baju. Untuk perusahaan baju di sini tahun 2009 sampai 2013 return-nya itu segini. Kita kita abaikan yang sisi relatif dulu ya. Jadi kita pakai yang ini dulu. Nah, kita hanya tahu ini tanpa tahu probabilitasnya gitu. Tanpa perlu menghitung probabilitas. Maka karena menggunakan aritmatik tinggal dijumlahkan aja. Jadi 15,25 ditambah sekian dibagi dengan 5 karena tahunnya ada 1 2 3 4 5 gitu. Oh ini 2011 typo. Nah, maka kalau kita ratakan hasilnya adalah 4,55%. Nah, apakah hasilnya sama kalau kita mengukur dengan relatif gitu ya? Nah, kalau aritmatik kan hasilnya 4,55. Bagaimana kalau kita menghitungnya pakai geometrik? Nah, caranya hasilnya ada seperti ini. Jadi kalau kita ini kan 1 plus return ya, jadi 15,25%. Karena dia masih dalam bentuk persentase, maka kita bentuk dalam desimal. Kita ubah jadi desimal 0,1525. Kemudian ditambahkan 1 sama dengan ini. 1,1525. Nah, ini juga sama sampai ke bawah. Nah, kemudian kita kalikan masing-masingnya. Ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Kemudian dikurangi di akar. Karena dia jumlahnya 5, maka dia di akar 5. Kemudian dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 3,34%. Nah, coba kita bandingkan dengan aritmatik. Nah, aritmatik 4,55, geometrik 3,34. Nah, kalau bedanya geometrik dengan aritmatika kan karena dia return relatif ya. Jadi dia masing-masing tahunnya ya kurang lebih itu segini 3,345, hanya sifatnya relatif kayak gitu. Paling enggak kita bisa menyimpulkan bahwa investasi di perusahaan baju ini dia rata-rata return yang bisa kita dapat ya sekitar 3,34 sampai 4,55 alias dikurang dari 5% kayak gitu. Itu bisa kita simpulkan seperti itu. Untuk expected return ya. Nah, selanjutnya adalah risiko untuk investasi tunggal. Kita tadi udah belajar tentang expected return. Sekarang kita menghitung risikonya. Apakah dalam investasi itu risikonya gede atau kecil? Nah, ini penting buat kalian. Biar kalian nanti nggak, kalau bahasa Jawanya nggak keblowo ya. Nggak, apa ya, istilahnya investasinya itu ada hasilnya gitu, nggak sia-sia kalian investasi. Nah, ini
Kalau kita baca di bagian sisi kiri ini, itu ada risiko adalah suatu investasi sebagai variabilitas hasil investasi yang sesungguhnya besar kecilnya risiko untuk investasi tunggal dapat diukur dengan varians atau standar deviasi. Jadi kita pakai, yang dipakai itu adalah standar deviasinya ya. Varians itu nanti hasil akar dari, standar deviasi itu nanti hasil dari akar dari varians. Kemudian di samping ukuran penyebaran tersebut, kita juga perlu menghitung rasio relatif aset tunggal yang bisa diukur dengan koefisien variasi. Nah ini risiko relatif menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Jadi per unit return-nya. Namanya juga relatif ya, jadi dia mengukurnya itu per unitnya. Nah, oh ya, rumusnya ada sebelah kanan, di sini ada varians dulu. Jadi varians itu P, probabilitas, dikalikan dengan return, dikurangi dengan expected return yang tadi, kuadrat, kita kuadratkan. Kemudian ini standar deviasi adalah akar dari varians. Ini standar deviasi ya. Ini itu standar deviasi. Nah, ini varians. Variansnya itu. Kemudian koefisien variasi ini itu adalah hasil dari standar deviasi dibagi dengan expected return yang tadi kita hitung sebelumnya. Nah, pakai contoh perusahaan yang sama, pakai baja dan konstruksi. Ya, kemudian kita masukkan rumusnya di sini, maka varians itu kalau kita hitung ya kan 0,2 ya kan dikalikan dengan 0,055 dikurangi 0,05. 0,05 itu dari expected return tadi berapa ya? Ya tadi. Oh ya, 0,05 benar ya. Jadi perusahaan baja expected return-nya kan 5%, 0,05. Maka dimasukkan ke sini. Nah, maka dia hasilnya kalau kita total semuanya, kan dia sigma, berarti harus ditotal. Hasilnya 0,00544. Nah, standar deviasinya itu adalah akar dari varians tadi. Hasilnya sekian. Jadi, kalau kita hitung di sini, maka risiko perusahaan baja untuk kondisi ekonomi yang sangat ini semua ya. Untuk perusahaan baja dan kondisi ekonomi semuanya ini, maka resikonya itu adalah sebesar 7,38%, atau kalau kita desimalkan ini 0,0737564. Kalau desimalnya 7,38%. Jadi risiko investasinya 7,38. Nah, sekarang ini kan tadi perusahaan baja. Coba sekarang kalian menghitung risiko dari konstruksi. Nah, coba kalian hitung. Saya kasih waktu mungkin 10 menit ya. 10 menit untuk menghitung risiko perusahaan konstruksi. Coba kita dari data ini, terus kemudian dimasukkan dalam rumus ini. Untuk expected return-nya tadi berapa sih? Expected return-nya tadi perusahaan baja 14%. Jadi dengan expected return 17%, tulis di sini ya, DR-nya itu adalah 14%. Coba kalian masukkan ke rumus ini tadi. Saya kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan.
Ada yang sudah selesai mengerjakan? Assalamualaikum, Bu. Salam. Saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan. Yang di kedua, kan sehabis plus kedua itu yang 0,2 tutup kurung buka kurung 0,005 dikurang 0,5 itu dari pecahan yang mana ya, Bu? Yang mana? Yang 0,5-nya? Iya, yang di kedua tuh kan yang pertama kan 0,2 minus 0,0055. Itu kan itu Iya. dari pecahan 5,5 tuh. Oh, iya, ini kayaknya saya salah tulis kurang 0,05 ini, Mbak. Kurang nolnya. Untungnya kamu ingetin. Bentar. Gitu deh. 0,05. Ini 0,05 ya. Saya nulisnya kurang 0. Oke, thank you. Yang lainnya udah benar. Dah. Ibu boleh nanya? 0,05 itu dapat dari yang 5% baja tadi kan ya, Bu? Dari yang awal kita ngitung tadi, expected return. Berarti kalau misalnya yang konstruksi yang berarti jadi 0,14 dikurang 0,14. 0,14 jadinya. Saya boleh nyoba. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Hasilnya berapa? 14,75%. Betul. Ya, hasilnya 14,75% atau 14,8%. Gitu ya. Sampai tadi Mbak siapa? Mbak Salsa. Salsa ya tadi. Oh, oke, Iya. thank you Mbak Salsa ya. Sudah dibantu ya. Jadi jawabannya benar kayak yang dikatakan Mbak Salsa. Hasilnya itu untuk variannya kita varian dulu. Variannya itu 0,2176. Kemudian kalau kita standar deviasinya itu adalah 0,1475 atau 14,75% atau 14,8%. Yang kita gunakan itu adalah yang standar deviasi ya. Ini 14,8%. Jadi risikonya untuk yang baja, yang konstruksi itu adalah 14,8%. Gitu. Nah, berarti gimana Bu kalau resikonya gede gitu ya? Resikonya dia memang besar gitu. Tapi ingat kita lihat dulu apakah dia plus atau minus. Nah, kalau si baja ini kan berapa? 7,38% ya. Kalau konstruksi 14,8%, udah selisih kurang lebih 7%-an gitu ya. Jadi lebih besar yang konstruksi dibandingkan yang baja. Nah, kalau kita lihat di sini berarti risikonya emang lebih besar. Tapi apa namanya?
kalau kita perhatikan lagi kembali ke definisi risiko, risiko itu ya karena dia semakin tinggi apa sih? Semakin tinggi risiko, semakin besar juga return-nya atau yang akan kita dapatkan gitu kan. Jadi meskipun risikonya besar gitu ya, risikonya si konstruksi besar, tapi dia eh, expected return-nya juga besar gitu. Nah, tinggal kalian mau kayak gimana? Mau risikonya yang kecil tapi return-nya juga kecil atau mau risikonya yang besar tapi dia return-nya juga lebih besar gitu. Eh nah, kalau dia lebih besar gini ya, sebenarnya kalau kita nanti menjadi investor, selama dia risikonya itu em, masih bisa kita toleransi, jadi kita punya minimal minimal tingkat toleransi risiko gitu ya. Biasanya itu yang sering digunakan tingkat risikonya itu adalah 25% sampai 50%. Jadi atau bahkan 100% juga boleh. Jadi tergantung kalian nanti misalkan kalian mau jadi tipikal investor yang seperti apa gitu ya. Kalau orang yang tadi yang pertama seeker gitu ya, risikonya gede tapi return-nya juga gede, itu ya monggo nggak apa-apa. Atau yang averter juga itu kalau kita lihat ini kalau secara perhitungan juga masih sebenarnya masih itu ya masih masih logis lah gitu. Jadi kalian bisa menentukan dibaca atau konstruksi. Dalam perhitungan yang seperti ini, risiko dan expected return itu tidak ada yang salah atau benar kalau kalian mau investasi dibaca atau konstruksi. Yang pastinya itu adalah metode ini tuh hanya sebagai alat bantu kalian gitu, alat bantu kalian ketika mau investasi di perusahaan yang mana kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi dari return dan risiko kita bisa tahu kita kira-kira mau investasi di yang apa. Nah, untuk investasi tunggal ini hanya untuk satu aset aja ya. Nah, kita akan move ke investasi portofolio. Bentar. Investasi portofolio. Oh ya, ini lupa. Ini ada namanya kurva indifferent. Kalau dulu kalian pelajari apa namanya di mikro ya, mikro apa makro ya, ada kurva indifferent itu. Jadi di sini kalau kita lihat dari kurva indifferent ya memang baca semakin tinggi apa namanya kurva indifferent di sini ada X dan Y-nya. Kalau X-nya ini adalah risiko, kemudian Y-nya ini adalah expected return-nya gitu ya. Jadi semakin besar risikonya, dia juga expected return-nya juga semakin tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kurva indifferent, garis indifferent lagi di sini gitu, dengan yang sama. Nah, maka kalau kalian dihadapkan ada dua kondisi seperti ini, garis yang pertama dan garis yang kedua, maka akan lebih baik kalau kalian memilih yang garis kedua ini karena di sini kalian dengan dengan risiko yang sama expected return-nya itu lebih tinggi gitu. Nah, ini nanti tidak akan saya jelaskan terlalu panjang ya. Nah, kita fokusnya nanti di perhitungannya aja. Oke, nah sekarang kita pindah ke investasi portofolio. Di sini kelebihannya kalau kita investasi di portofolio, itu kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Jadi kita masih bisa mendapatkan return yang sama dengan cara mengurangi risiko. Jadi dibagi-bagi gitu. Jadi misalkan dulu kalau kita belajar mikro gitu kan, kita bisa membagi risiko di banyak keranjang. Membagi telur itu biar nggak pecah semuanya, kita harus membagi telur itu di keranjang-keranjang gitu ya. Biar misalkan kalau rugi, itu nggak rugi semuanya. Gitu. Masih ada keranjang-keranjang sisa yang diselamatkan. Nah, gitu. Itu enaknya portofolio. Nah, logika yang dipakai dalam konsep portofolio itu hampir sama dengan prinsip asuransi gitu ya. Mungkin di sini ada yang alergi dengan kata asuransi, mohon maaf ya. Jadi kadang ada orang yang alergi dengan kata asuransi. Nah, logika yang dipakai untuk portofolio itu ini. Jadi logikanya itu adalah ya tadi kayak saya sebutkan tadi, kita akan membuat
sebanyak mungkin gitu ya, sebanyak mungkin keranjang gitu ya, atau kalau di asuransi itu polis asuransi ya, semakin banyak polisnya maka kita akan membagi-bagi risiko, apa namanya, asuransinya itu juga semakin bagus gitu. Biar satu rugi yang lainnya nggak rugi juga gitu, nggak ikut-ikutan, masih bisa terselamatkan. Nah, itu logikanya yang dipakai. Nah, untuk expected return ini rumusnya adalah kayak yang tertulis di layar ya. Sigma W dikalikan ER. Sebentar saya minum dulu. Jadi kalau W itu adalah proporsi dana. Proporsi ini adalah proporsi dana yang diinvestasikan. Jadi ada ada proporsi ya kan? Ada proporsi berapa persen dana yang kita punya diproporsikan diinvestasikan di portofolio tersebut. Nah, itu ada W. Nah, di sini juga tetap ada sigma. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dalam sebuah portofolio terdiri dari 3 jenis saham, ya A, B, C, D, E, F, dan GHI. Ingat ya kalau ini portofolio, jadi ini adalah gabungan dari banyak aset, ada banyak perusahaan gitu ya, atau keranjang-keranjang. Nah, di sini ada ABC, DEF, dan GHI. Masing-masing menawarkan return 15%, 20%, dan 25%. Misalkan persentase dana, berarti persentase dana ini kan tadi adalah W yang diinvestasikan pada saham ABC sekian persen, DEF 30%, GHI 30%. Hitung berapa expected return-nya atau return yang diharapkan. Maka yang ditanyakan adalah ER gitu ya. ER-nya berapa? Nah, masuk di sini. Maka kalau kita hitung ER ini kan masih persentase ya, tadi kita bikin desimal semua, maka di sini jadi 0,15, di sini jadi 0,2, dan di sini juga jadi 0,25. Kemudian di sini yang W-nya ini juga 0,4, ini 0,3, ini jadi 0,3. Nah, kalau kita masukkan dalam rumus yang ini, maka expected return-nya adalah kita pakai ABC dulu ya. ABC ini 0,15 dikalikan 0,4 ya kan. Kemudian W-nya yang DEF itu adalah 0,3 dikalikan yang ini 0,2. Terus kemudian W untuk perusahaan GHI itu adalah 0,3 ini dikalikan 0,25 ini. 0,25. Kita jumlah semua, hasilnya adalah 0,195 atau 19,5%. Jadi untuk expected return di sini untuk 3 perusahaan ini adalah 19,5%. Jadi kita mau investasi di 3 saham ini, maka total semua IR-nya yang akan kita dapat itu adalah 19,5% gitu. Nah, bagaimana dengan risikonya? Nah, di sini dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu varians setiap sekuritas. Jadi kalau tadi kan kita menghitung variansnya hanya satu aset ya, jadi nah ini juga sama, masing-masing sekuritas kita hitung covariance antar satu sekuritas dengan sekuritas lain, kemudian bobot portofolio masing-masing sekuritas. Nah, ini standar deviasi portofolio, ya kan, standar deviasi portofolio itu adalah bobot portofolio dikali koefisien korelasi aset A dan B. Jadi ini kalau tadi kan misalnya ini dua sekuritas ya kasusnya. Kalau tadi kita pakai contoh ini, itu kan berarti tiga sekuritas ABC, DEF sama GHI. Berarti kalau ini pakai 3 sekuritas ya berarti ininya 3 gitu. Nah, kita ini coba pakai 2 sekuritas dulu gitu ya. Nah, ini estimasi risiko portofolio untuk kasus 2 sekuritas. Contohnya, ini ada perusahaan saham A dan B. Masing-masing menawarkan return sebesar 10 dan 25. Berarti kalau kita bikin desimalnya di sini 0,1 dan 0,25.
Standar deviasi masing-masingnya adalah sekian, 30 dan 60. Oke, perhitungannya adalah, oh ini seharusnya bukan itu ya, bukan 2, tapi ini kuadrat. Sorry, ini bukan 2, kuadrat. Nggak muncul di sini. Kecuali nah ini, kita masukkan ini ya. Jadi kita sesuaikan yang ini bukan 2, tapi kuadrat. Kalau yang ini tetap 2. Nah, pangkat setengah itu adalah kalau kita itu kan sama dengan akar ya. Pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2. Nah, kita masukkan ya kan, masukkan, kita hitung. Nah, di sini ini ada row untuk A dan B. Nah, row A dan B nanti itu kita hitung lagi habis ini. Jadi, setelah kita total semuanya dan diakarkan, maka hasilnya masih dalam bentuk seperti ini, belum ada angka pasti gitu ya, risikonya. Nah, kalau sudah dapat angka yang seperti ini, kita pindah ke sini. Nah, karena dia portofolio banyak itu ya, jadi kita bikin namanya skenario koefisien. Berbagai skenario koefisien korelasi. Nah, itu adalah di sini. Ini. Jadi kita bikin skenarionya misalkan mulai dari 0, kemudian positif, ini sisi positifnya, ini sisi negatifnya. Angkanya harus sama, di sini 0,2, di sini harus 0,2, tapi mungkin 1 plus, 1 minus gitu ya. Nah, dimasukkanlah ke rumus ini gitu. Tadi masih ingat ya, kalau ini tadi kan 0,112, yang ini itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita masukkan row AB-nya itu diganti dengan yang ini. Skenario-nya diganti yang ini. Berarti kalau skenario-nya 1, berarti risikonya sekitar segini. Kalau skenario-nya 0,5%, 0,5 berarti risikonya kurang lebih segini gitu. Nah, ini adalah relatif. Jadi karena dia dihitung masing-masing sekuritas atau masing-masing unitnya, maka dia namanya relatif gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk portofolio dan aset tunggal? Kita sudah lebih dari 40 menit ya. Oh, 9:39, kita sudah 1 jam kurang lebih. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka mungkin besok kan deadline untuk tugas yang rasio. Nah, saya akan ngasih kalian tugas lagi besok, tapi dikumpulkan Sabtu minggu depannya lagi, yang akan saya tulis, yang akan saya share di grup gitu ya. Jadi terkait dengan materi ini mungkin sekian dulu. Untuk materi yang lain, materi penunjang, terutama masih banyak materi yang belum saya sampaikan ya. Di sini masih ada diversifikasi investasi, kemudian keseimbangan pasar dan lain sebagainya. Itu akan saya tambahkan dalam bentuk video aja. Jadi kalian belajar dalam bentuk video di YouTube gitu. Oh, ini juga ada capital asset pricing model juga belum, security market line. Ini kalau yang kalian mau belajar saham, kalau misalkan sahamnya naik turun, apalagi sekarang baru mau IPO tuh Goto itu ya. Jadi kalau kalian mau investasi, menganalisa investasinya Goto atau investasinya BSI gitu, kira-kira ini expected-nya dia sahamnya akan kira-kira naik atau enggak, apakah saya bagus investasi di sana, itu nanti akan saya jelaskan di video-video yang lainnya kayak gitu. Gitu. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, makasih Mbak Curin ya. Kalau gitu, kalau nggak ada, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di LMS ya. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Amin.
Makasih, Bu. Yoi. Kasih Bu. Belum deh.